Kerap kali sebut sama penggunaan teknologi. Dan teknologi ini bisa jadi sahabat yang baik
bisa juga mengikat kita, tergantung seberapa cerdas kita menggunakan teknologi. Nah, karena itu dengan belajar materi ini kita bukan hanya bisa berbelanja online dengan aman, tapi juga dapat menumbuhkan rasa jujur, bertanggung jawab, dan cerdas. Terus pada minggu lalu adik-adik belajar tentang apa? Tapi sebelumnya juga belajar tentang interaksi masyarakat abad 21. Nah, pada materi itu kan disebutkan kalau masyarakat abad 21 itu sangat dekat dengan digitalisasi kan. Nah, apa aja yang kita perlu diperhatikan dalam era digital itu? Masih ingat? Tiga prinsipnya, listrik, ya. Ya, apa tuh listrik? Apa etiket? Apa praktik? Jadi kita harus menerapkan tiga prinsip itu dalam transaksi digital juga. Jangan kita mudah saya sampai dengan itu. Nah, sebelum kita belajar, silahkan ditonton dulu video ini ya. Tadi videonya tentang apa? Transaksi digital apa di videonya? Saya nanya, Anda sekalian ada yang pernah belanja online nggak? Belanja di mana aja? Jadi gimana tuh kaliannya?
punya toko, tapi tokonya itu berbasis web. Tadi kita baca di manfaat adanya keuntungan adanya e-commerce yang dibaca itu tadi. Di samping adanya keuntungan menggunakan e-commerce ini, ada juga kita juga perlu berhati-hati karena dengan adanya e-commerce ini sering terjadi penipuan kan. Kayak kadang aja kita beli barang di Shopee, kita pesannya ini yang datang beda misalnya kan. Itu kita harus kita perhatikan dan tetap kita harus terapkan tiga prinsip dia kan kita tadi apa? Nah, kita lanjut ke sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini adalah cara melakukan pembayaran atas suatu transaksi. Nah, sistem pembayaran ini berkaitan dengan pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Nah, sistem pembayaran ini terdiri dari tunai dan non tunai, langsung ataupun digital, terus buka
minta pemindahan rekening itu langsung dipindahkan uangnya di rekening itu, nggak bisa ditarik tunai. Kalau cek ini bisa, kita pergi ke bank. Saya ngasih cek sama Nipa 500 juta. Dan Nipa pergi ke bank, bisa dicairkan duitnya, bisa diterima banknya, biar berbagi ya sahabat. Kalau cek sama Giro tadi kayak yang sudah bilang, kalau harus dia yang menggunakan belangko surat yang harus ditandatangani. Kalau kartu kredit atau kartu debit ini biasanya cara kita narik uang itu bisa melalui ATM kan. Selain itu juga penggunaannya itu memanfaatkan mobile banking sama internet banking. Nah, keempat ini
Tahu nggak? Princess.
mewajibkan semuanya beraktivitas. Dan yang paling diuntungkan yang pertama ada desainnya karena masyarakat sekarang sudah beralih ke digital semua, otomatis kita akan menggunakan fasilitas yang perlu untuk melakukan pembayaran. Terus ada bank dan masyarakat yang membutuhkan transaksi yang sederhana dan mudah. Dan kelompok 3 dan sama ada tambahan. Jika seluruh masyarakat beralih ke transaksi digital, apa dampaknya terhadap pengguna? Masyarakat yang tidak mempunyai masyarakat uang tunai akan tersisihkan, dan masyarakat yang tidak mempunyai teknologi akan tersisihkan. Uang tunai akan tersisihkan dan masyarakat tidak mempunyai teknologi akan kesusahan. Itu sudah terjamin. Kalian apakah apa ya? Ya. Selanjutnya, bagaimana sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembayaran digital, jauh lebih efisiensi bagi masyarakat dalam beraktivitas, tidak ribet dan tak memerlukan banyak energi fisik yang dikeluarkan. Jadi lebih memudahkan, dan transaksi digital itu lebih memudahkan masyarakat dalam berkegiatan dan beraktivitas. Selanjutnya, menurutmu, bagaimana cara pemerintah menjaga keamanan dan pengguna layanan keuangan digital? Dengan cara memasang pajak atau keamanan yang tidak dikenalkan kepada masyarakat. Dengan cara memasang pelacak atau pengaman yang tidak sama-sama dan yang
Ya, yaitu apa?